Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonja Sifani, NPM 18060006, ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat, yaitu dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang dibimbing oleh Bapak Dr. Zulfikar SPDI MPD. Baiklah, judul dari penelitian saya pada kali ini yaitu peran bimbingan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ABK di sekolah inklusi, yaitu di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Adapun latar belakang dari pengambilan judul ini yaitu pendidikan sekolah merupakan pendidikan formal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya dapat dilihat dari meningkatnya prestasi siswa. Belajar merupakan wujud hasil dari siswa yang optimal, maka dari itu, semangat dan antusias siswa sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kehadiran siswa berkebutuhan khusus tidak mengenal suku, bangsa, agama, golongan, ras, dan status. Mereka hadir tanpa harus menggunakan kata-kata khusus tertentu sebagaimana siswa lainnya. Menyikapi keadaan tersebut, sebaiknya kita perlu mempersoalkan perihal mereka hadir dengan keterbatasan fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, tetapi tidak dipikirkan usaha apa yang dapat diberikan agar mereka termotivasi dalam belajar dan dapat menerima keadaan tersebut. Maka dari itu, dorongan motivasi sangatlah diperlukan bagi siswa berkebutuhan khusus dalam meningkatkan semangat dan antusiasnya dalam belajar. Guru bimbingan dan konseling merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan bagi siswa berkebutuhan khusus secara totalitas di lingkungan sekolah. Bimbingan konseling sangat diperlukan untuk dapat membantu individu menghindari dan mengatasi kesulitan dalam bersekolah ataupun dalam meningkatkan motivasi sekolahnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ABK di sekolah inklusi. Adapun batasan dan rumusan masalah yang pertama mengetahui pengertian bimbingan dan konseling, mengetahui pengertian ABK, mengetahui pengertian motivasi belajar, mengetahui perkembangan siswa ABK di sekolah inklusi, dan mengetahui cara membantu siswa agar berhasil dalam pendidikan inklusinya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana siswa ABK bersekolah di sekolah umum yang sekarang dikenal dengan namanya sekolah inklusi, di mana di sana banyak sekali siswa normal yang ada dan ada beberapa siswa yang berasal dari ABK, dan juga mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa tersebut di sekolahnya. Yang selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan deskripsi tentang bagaimana peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ABK di sekolah. Adapun metode penelitian kualitatif ini adalah penelitian merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau kelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti pengajuan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khususnya ke tema umum dan menafsirkan makna data tersebut. Laporan akhir untuk penelitian ini
ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun dapat terlibat dalam pembentukan penelitian ini, harus menerapkan cara pandang dan gaya induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Berdasarkan permasalahannya, penelitian mengenai peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ABK di sekolah inklusi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang yang ada di dalam situasi tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencapai penelitian karena tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ABK di sekolah inklusi. Adapun subjek penelitiannya yaitu siswa ABK yang bersekolah di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, sedangkan teknik pengambilan sampelnya digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling dengan kriteria sebagai berikut, yaitu subjeknya yaitu seorang siswa laki-laki dengan inisial TA, siswa ABK di sekolah umum atau sekolah inklusi. Yang ketiga yaitu bertempat tinggal di Sungai Puar, Kabupaten Agam. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian hari ini yaitu yang pertama wawancara. Metode wawancara digunakan dalam penelitian yaitu wawancara dengan pedoman umum. Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk meningkatkan pada pertanyaan yang relevan yang akan dibahas. Yang kedua yaitu observasi. Sebagai metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan atau pengamatan murni, di mana peneliti ini hanya mengamati tanpa melibatkan langsung dalam aktivitas yang berlangsung. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu urutan pola, kategori, dan satu uraian dasar. Permasalahan yang muncul akan dianalisis dengan menggunakan 4 unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama survei, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, metode triangulasi, pemeriksaan teman sejawat, dan kecukupan referensi dan juga uraian rinci. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan sejawat. Teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara dari dan hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan pembimbing dan juga rekan-rekan sejawat. Mungkin hanya itu presentasi proposal saya pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.